malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Shalom. Terima kasih Pastor Yongki untuk kesempatan yang telah dipercayakan kembali. Saya bersyukur juga ya melalui teknologi Zoom, BMC New York, bisa hampir setiap minggu mengundang pembicara-pembicara dari Indonesia tanpa harus terbang ke sana. Inilah pemanfaatan teknologi untuk kerajaan sorga. Dan tentu ini adalah sesuatu yang harus kita syukuri. Saya juga mengucapkan selamat jumpa dengan rekan-rekan hamba Tuhan, baik dari Toronto. Saya pernah 2-3 kali ke Toronto dan senang sekali berada di sana. Juga dari Colorado, saya lihat dari Instagramnya Pak Lukas itu baru ulang tahun ya. Jadi saya juga ingin mengucapkan selamat, kiranya gereja juga makin maju, bertumbuh, dan semua jemaat BMC New York juga makin diberkati Tuhan. Saya percaya pengurapan itu turun dari atas. Jadi kalau gembalanya diurapi, diberkati dengan rumah yang baru, hal-hal yang bagus, jemaatnya akan dapat giliran. Pokoknya imani Tuhan akan melakukan yang terbaik. Haleluya. Baik, pada hari ini saya ingin berbagi firman Tuhan dengan judul kembali pada kasih mula-mula. Kita akan baca Wahyu pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Wahyu pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat 7. Mari kita lihat ayat firman Tuhan ini bersama-sama. Demikian saya bacakan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, maka aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Amin. Saudara sekalian, Efesus adalah sebuah kota pelabuhan dengan penduduk pada waktu itu sekitar 200.000 orang lebih. Sehingga ini menjadi kota perdagangan yang maju. Di sana juga ada kuil untuk Dewi Artemis atau Dewi Diana, dan mayoritas adalah para penyembah berhala yang tinggal di sana. Saudara, Paulus pernah melakukan kunjungan pelayanan dan tinggal 2,5 tahun di kota Efesus, lebih lama daripada tempat-tempat lain yang dia kunjungi. Dia menanam gereja di sana. Dan gereja ini kemudian dilanjutkan oleh Timotius, anak rohaninya, bahkan di kemudian hari Yohanes, rasul yang kekasih murid Tuhan Yesus itu pernah tinggal di Efesus. Memang dia pernah dibuang ke Pulau Patmos, tapi justru dia mendapatkan pewahyuan yang luar biasa dari Allah, dan dia kembali ke Efesus, meninggal di Efesus. Saya pernah mengunjungi makam daripada Rasul Yohanes ini di kota Efesus yang sekarang ada di negara Turki. Tapi dari sini kita lihat setidaknya ada 3 nama hebat yang Tuhan pernah pakai untuk melayani di Efesus. Paulus, Timotius, Yohanes. Kalau saudara punya gembala yang hebatnya seperti Paulus, Timotius, Yohanes, saya rasa jemaat ini adalah jemaat yang luar biasa.
Tapi ternyata mengapa di kemudian waktu Tuhan mengecam jemaat ini? Saya mau katakan hamba Tuhan hebat, pembicara hebat, tidak menjamin kerohanian jemaatnya baik. Karena setiap anggota jemaat harus memberikan respons yang benar dari pribadinya masing-masing. Ada kehausan rohani untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Tanpa itu, Tuhan menganggap bahwa kehidupan rohani kita adalah kehidupan rohani yang kering dan mati. Bersyukur kalau kita bisa diberkati dengan banyak hamba-hamba Tuhan yang Tuhan urapi, yang Tuhan pakai, yang Tuhan lengkapi dengan karunia pengajaran firman dan sebagainya. Tapi saya ingatkan sekali lagi bahwa hamba-hamba Tuhan yang hebat, bahkan gembala jemaat saudara yang dengan tekun melayani, mendoakan, menuntun pada pertumbuhan rohani, itu nggak akan ngefek kalau saudara secara pribadi menutup hati. Engkau tidak punya kehausan rohani akan Tuhan. Sehingga walaupun berkat firman rohani itu sangat luar biasa dicurahkan, tapi kalau engkau seperti orang yang hatinya tanah hatinya di pinggir jalan, tanah yang keras, berbatu-batu dan sebagainya, firman itu tidak akan bertumbuh dengan baik. Harapan saya tentunya semua jemaat BMC New York adalah jemaat yang hatinya haus, rindu, sehingga benih itu tumbuh dengan subur. Selanjutnya dikatakan pada ayat yang pertama tadi, saudara sekalian, tuliskan kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Saudara, tuliskan kepada malaikat jemaat. Siapa yang dimaksudkan dengan malaikat jemaat? Kata malaikat berasal dari kata Ibrani, malak, angelos dalam bahasa Yunaninya, artinya adalah pesuruh Tuhan. Jadi Tuhan bicara bukan supaya dia bicara kepada malaikat yang katakan punya sayap itu, tidak. Tapi dia bicara kepada pesuruh Tuhan, kepada hamba Tuhan, kepada pimpinan gereja yang ada di kota Efesus, yang memegang 7 bintang di tangan kanannya. 7 bintang ini bicara tentang 7 pimpinan gereja di Asia Kecil, di Efesus, Smyrna, Laodikia, Philadelphia, Pergamus, dan sebagainya. Tuhan adalah pemilik gereja, karena itu dia memegang gereja dengan tangan kanannya. Dan ada 7 kaki dian emas yang bicara tentang 7 jemaat. Jadi ada 7 pimpinan gereja, 7 gembala, yang melayani 7 gereja-gereja di Asia Kecil, dan jemaatnya itu ada di 7 kota. Itu yang dimaksudkan dengan perkataan Yesus. Dalam Wahyu 1 ayat 20 dikatakan, dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Dari sini saya melihat bahwa Yesus itu adalah kepala gereja. Sehebat-hebatnya seorang pendeta, dia bukan kepala gereja. Dia cuma pesuruh, cuma jongos, cuma kacung. Karena itu jangan pernah kultus individu, saudara-saudara. Jemaat yang terlalu memuja, memuji, mendewakan seakan pendeta itu adalah Superman yang tidak pernah bersalah, pengajarannya selalu hebat dan sebagainya, itu akan jatuh pada bahaya. Karena Tuhan tidak mau menduakan posisinya sebagai kepala gereja. Sehingga kita harus selalu berjalan dalam kerendahan hati. Bahkan kalau kita ini pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang dipakai, diurapi luar biasa, jemaatnya bertumbuh menjadi ribuan, puluhan ribu, dan sebagainya. Kita cuma kacung, kita cuma jongos. Apa sih yang dirasa hebat luar biasa? Kadang-kadang saya lihat saudara, ada pelayan Tuhan, entah penyanyi lagu rohani, entah hamba Tuhankah yang suka khotbah dan sebagainya, baru muncul gayanya udah luar biasa, saudara. Lupa bahwa kita ini cuma jongos, cuma pembantu, cuma utusan. Tuhan adalah kepala gereja. Dia harus selalu
kita hormati. Dan sebagai kepala gereja, dia melihat setiap jemaat dan mengevaluasinya. Karena itu di ayat 2 dikatakan, aku tahu segala pekerjaan. Aku tahu segala hal yang engkau lakukan. Oh, Tuhan punya mata yang selalu melihat. Kita ini selalu berada di depan mata Yesus, di depan mata Tuhan. Dan kita harus sadar bahwa hidup kita sangat terbuka kepada Dia. Nah, apa yang Tuhan ketahui? Ada hal-hal yang baik dari jemaat Efesus. Dan kiranya Tuhan juga temukan dalam kehidupan kita. Dan karenanya Tuhan memberikan pujian, saudara-saudara. Di ayat yang kedua dan ketiga tadi, firman Tuhan berkata demikian, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ayat 6, tapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Ada 3 pujian yang saya lihat di sini. Yang pertama, saudara-saudara, jemaat Efesus ini adalah jemaat yang giat bekerja untuk Tuhan. Alkitab tadi berkata, aku tahu segala jerih payahmu, ketekunanmu. Alkitab berkata dalam Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58, karena itu saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena kamu tahu dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Siapakah jemaat yang dipuji Tuhan? Yaitu jemaat yang giat bekerja untuk Tuhan. Karena itu saya mendorong saudara sekalian, bahkan di masa pandemi atau apapun, jangan pernah lelah melayani Tuhan. Jangan pernah lelah bekerja untuk Tuhan. Jangan pernah bosan beribadah, bersekutu kepada Tuhan, baik secara online maupun secara onsite. Karena Tuhan secara objektif memberikan pujian bagi setiap orang yang bekerja untuk Tuhan. Yang kedua, saya melihat jemaat ini dipuji karena mereka murni dalam pengajaran. Mereka menguji orang-orang yang menyebut dirinya rasul, tapi sebetulnya adalah penipu. Ya, sekarang ini ada banyak orang yang suka ngangkat diri sendiri, ngangkat diri jadi nabi, jadi rasul, macam-macam gitu, saudara sekalian. Ya, saya satu kali pernah kaget karena ada seorang hamba Tuhan yang dalam satu pertemuan mendekati saya, ngobrol sebentar, memperkenalkan diri, lalu dia kasih kartu nama, dan waktu saya lihat kartu namanya, saya jadi syok, saudara. Karena setelah namanya, dia tulis di bawahnya, Nabi dan Rasul. Saya jadi minder, saudara. Wey, Nabi dan Rasul. Siapa yang mengangkat ini ya? Apakah dia Nabi terakhir kah? Rasul terakhir? Dan saya pikir, kok gelarnya langsung 2, Nabi dan Rasul. Ya, sebab kalau disingkat itu dalam bahasa Indonesia, Nabi dan Rasul, jadi bisul, saudara-saudara. Saya pikir ini orang bisulan dari mana ini? Nah, jemaat Efesus adalah jemaat yang murni dalam pengajaran. Mereka tidak langsung terima pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh berbagai orang. Saudara, sebab sekarang juga banyak sekali hamba Tuhan di YouTube itu yang pengajarannya bisa saling berbeda satu dengan yang lain. Dan untuk menaikkan subscriber, viewer, yang dicari itu topik-topik yang sifatnya konfrontatif, perdebatan-perdebatan yang tidak perlu, saudara. Yang esensinya nggak jelas gitu, nggak memberkati. Tapi itu yang menaikkan rating, apalagi kalau sudah nyebut nama hamba Tuhan yang lain dan sebagainya, nyikat dan sebagainya, pakai ayat firman Tuhan, wow, viewernya tambah banyak. Lupa kita harus tanggung jawab sama Tuhan yang bilang, aku melihat segala pekerjaanmu, aku tahu apa yang kau lakukan. Betapa kita harus hidup takut akan Tuhan, supaya kita punya pengajaran yang benar. Saudara-saudara, aku juga membenci ajaran Nikolaus yang kamu benci, katanya. Siapa itu Nikolaus? Saudara tahu Nikolaus adalah salah satu dari 7 diaken
yang diangkat oleh para rasul untuk membantu pelayanan mereka, karena pelayanan kepada janda-janda khususnya itu agak terabaikan dalam Kisah Rasul pasal yang ke-6. Nah, kemudian mereka itu menjadi orang-orang yang dihormati, ya. Ada Stefanus misalnya, kemudian ada Filipus dan sebagainya. Salah satunya adalah Nikolaus. Tapi di kemudian hari Nikolaus ini ternyata justru mengajarkan ajaran sesat. Karenanya Gereja Roma Katolik misalnya, itu menjadikan 7 diaken dalam Kisah Para Rasul 6 itu sebagai 7 santo, saint, the saint, kecuali Nikolaus. Nikolaus tidak pernah diakui oleh Gereja Roma Katolik sebagai santo. Kenapa? Karena dia dianggap sebagai cikal bakal daripada sekte yang mengajarkan anugerah sebagai alasan untuk berdosa. Ya, pokoknya kalau kamu sudah percaya Yesus, ya walaupun kamu berdosa dan sebagainya, ya kamu nggak akan dihukum masuk neraka lagi karena Tuhan sudah mengampuni segala dosa kita. Saudara-saudara, saya percaya kita diselamatkan bukan karena kebaikan, tapi karena anugerah. Tapi adalah tidak tepat kalau orang berkata, karena saya tidak diselamatkan karena perbuatan baik, maka saya tidak bisa dihukum karena perbuatan jahat. Nah, ini keliru, saudara. Ya, saya ulang sekali lagi. Karena saya tidak dibenarkan atau diselamatkan karena perbuatan baik, maka saya tidak bisa dihukum karena perbuatan jahat yang saya lakukan. Memang benar kita diselamatkan karena anugerah, bukan karena perbuatan baik. Tetapi bukti kita diselamatkan adalah mengerjakan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Sebab kalau kemudian kita berbuat jahat, maka itu adalah tanda bahwa kita tidak sungguh-sungguh lahir baru. Ini mungkin nampak dalam pengajaran hyper grace yang terlalu berlebihan, sehingga intinya semua pengajaran siapapun yang menyampaikannya harus diuji terlebih dahulu dengan firman, cocok atau tidak dengan Alkitab. Yang ketiga, jemaat ini dipuji adalah karena jemaat yang sabar menderita. Mereka tidak mau menyembah Kaisar dan Dewi Artemis walaupun mereka dipaksa, saudara-saudara. Ya, saya tadi katakan jemaat Efesus itu tinggal di kota di mana Dewi Artemis atau Diana itu berdiri dengan kuil yang megah, dan sebagai jajahan Roma, peraturan pemerintah Roma mengatakan bahwa Kaisar adalah kurios, Kaisar adalah Tuhan, dan mereka harus menyembah Kaisar tersebut. Tentu hal ini tidak dilakukan oleh jemaat. Mereka juga adalah jemaat yang dikurung oleh okultisme, karena ilmu sihir itu luar biasa di Efesus pada waktu itu. Tapi mereka tetap setia kepada Tuhan. Dibenci, sulit berjual beli, mereka dikucilkan, tapi tetap setia kepada Tuhan. Ya, ini tekanan lingkungan sudah roh antikris sebetulnya, tapi mereka tetap berdiri dengan kokoh di dalam iman. Saya mau katakan, kalau saudara menjadi jemaat yang giat bekerja untuk Tuhan, Tuhan akan memuji. Kalau saudara murni dalam pengajaran, maka Tuhan akan memuji. Kalau saudara sabar menderita, tidak mau menyembah siapapun selain menyembah Tuhan, setia kepadanya, Tuhan akan memberikan pujian. Dan kiranya jemaat BMC New York juga menjadi jemaat yang dipuji oleh Tuhan. Haleluya. Namun kita semuanya tetap harus waspada, karena jemaat manapun Tuhan melihat dengan mata yang tajam. Ada celaan yang diberikan oleh Yesus. Alkitab tadi berkata, namun aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Saudara-saudara, yang Tuhan inginkan kita ini tetap melakukan 3 hal utama seperti jemaat Tesalonika. Sebab dikatakan dalam 1 Tesalonika 1 ayat 3, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Yang kita harus miliki itu adalah usaha, pekerjaan iman, usaha kasih, ketekunan pengharapan. Bukan cuma pekerjaan yang membuat kita lelah, tapi dasarnya karena iman kepada Kristus. Bukan hanya usaha
kerja keras yang membuat kita marah-marah kalau orang lain tidak mau mengikuti apa yang kita lakukan, tapi semua dilakukan karena kasih. Tidak seperti Marta yang melakukan usaha yang baik, melayani Yesus, tapi karena dasarnya mungkin bukan karena kasih, dia iri dan marah sama saudaranya Maria, kenapa dia nggak bantu saya. Tuhan juga mau kita bertekun karena kita punya pengharapan akan kedatangan dia kembali. Nah saudara, Alkitab berkata tinggal 3 hal ini, iman, harap, kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Dan ternyata hal yang paling besar, yang utama ini yang ditinggalkan oleh jemaat Efesus. Nah sekarang saya ingin ajak saudara melihat apa saja jebakan, trap, bahaya, sehingga walaupun kita masih giat pelayanan, masih bertekun dalam pengajaran firman, setia kepada Tuhan, kok bisa dicela Yesus ya? Padahal kalau kita lihat 3 ciri pujian tadi, ini jemaat perfect, saudara. Tapi Tuhan bilang, yang paling esensi, kamu tidak lakukan. Kamu kehilangan kasih. Seperti orang-orang Farisi misalnya, memberi persembahan dari adas manis, jintan, dan sebagainya. Tapi yang paling utama, kasih, belas kasihan itu engkau tidak miliki dalam kehidupan. Nah, yang pertama, saudara sekalian, yang harus kita waspadai adalah kasih mula-mula itu bisa kita tinggalkan kalau kita terlalu sibuk dengan berbagai aktivitas sehingga mengabaikan relasi kita dengan Tuhan. Seperti Marta yang terlalu sibuk, padahal Maria telah mengambil bagian yang lebih baik, duduk di bawah kaki Tuhan, dan selalu belajar mendengar apa yang diajarkan oleh Tuhan. Saudara, kalau kita terlalu sibuk dengan urusan kerjaan, dunia kita, sibuk dengan aktivitas pelayanan apapun, tapi kemudian kita malas berdoa, malas menggali firman, malas di dalam relasi dengan Tuhan, maka kita telah meninggalkan kasih mula-mula. Menarik sekali kata yang dipakai di sini bukan kamu telah kehilangan kasih mula-mula, tetapi kamu telah meninggalkan kasih mula-mula. Kehilangan adalah sesuatu yang mungkin tidak kita sadari. Lagi jalan, dompet kita jatuh, kita kehilangan dompet. Kita nggak sadar. Tapi meninggalkan adalah sebuah free will, kehendak bebas yang kita pilih. Seperti misalnya, seorang suami meninggalkan istrinya. Itu bukan tiba-tiba, bukan nggak sadar. Itu jelas adalah pilihannya. Saudara sekalian, jadi hati-hati karena kita yang bisa meninggalkan relasi yang akrab dengan Tuhan. Karena Tuhan berjanji, aku tidak akan meninggalkan kamu. Tapi mungkin kita yang meninggalkan dia. Saya ingat satu kali sepasang suami istri sedang duduk di sebuah mobil, suaminya lagi nyetir, dan istrinya mulai ngomel. Pap, kamu kok sekarang nggak sayang saya ya? Loh, kenapa, Mam? Kamu itu ya waktu kita lagi pacaran, duduknya mepet, deket amat sama aku. Sekarang kau duduk di sana, aku duduk di sini. Kau sudah tidak cinta ya, Pap? Lalu suaminya bilang, Mam, saya itu dari sejak pacaran sampai sekarang, kalau nyetir itu ya di belakang setirnya, di belakang kemudi, nggak mepet-mepet gitu, deketin kamu lah, bisa nabrak kan. Itu berarti aku tetap duduk di sini. Kamu yang terlalu jauh duduknya. Dulu kamu mepet aku, sekarang kamu mepet itu pintu mobil. Bentar lagi aspal tuh jatuh. Ayo duduk lebih rapat ke sini. Maka kemesraan ini tidak akan cepat berlalu. Itulah arti meninggalkan. Bukan Tuhan yang meninggalkan kita. Karena dia selalu beserta. Tapi kita yang kadang-kadang meninggalkan dia. Melalui apa? Aktivitas, kesibukan, dan sebagainya. Saudara tahu, ada seorang dokter dari Afrika Selatan namanya Christian Barnard yang kemudian menjadi sangat terkenal karena dia adalah dokter yang pertama kali berhasil melakukan operasi cangkok jantung. Orang berhutang kepada dia sampai sekarang. Christian Barnard namanya. Tapi heran setelah dia jadi dokter yang ternama, istrinya minta cerai. Sampai ketika mereka cerai, wartawan tanya, Anda ini aneh. Dulu waktu suamimu merintis, belum terkenal, kamu nggak minta cerai. Sekarang udah
terkenal, kaya raya, hebat, kamu minta cerai. Kenapa? Lalu istrinya bilang, istri Christian Barnard sudah bukan aku lagi. Istrinya adalah pekerjaannya. Dia sudah terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Dia tidak peduli terhadap aku. Dan buat apa aku hidup dengan orang yang seakan menjadikan pekerjaannya sebagai istrinya. Ironis sekali bukan, saudara? Nggak ada kekurangan. Kaya raya, terkenal. Tetapi istrinya merasa kesepian karena aktivitas, kesibukan telah menarik, membawa suaminya itu jauh daripada dia. Saya rasa kita tidak mau mendengar itu dari Tuhan kepada kita ketika Tuhan berkata, kamu memang rajin, kamu memang pelayanan, kamu memang berkorban, tapi kamu terlalu sibuk dengan aktivitasmu, kamu terlalu sibuk dengan pekerjaanmu, kamu telah meninggalkan aku. Oh, kiranya Tuhan menjauhkan hal itu daripada saya dan saudara. Biar kita ditemukan sebagai orang yang mengasihi Tuhan sampai selama-lamanya. Selalu rindu dekat dengan Dia. Kedua, saudara sekalian, kenapa Tuhan mencela? Karena perdebatan doktrin itu lebih daripada kasih dan menawarkan anugerah Allah. Nah, tadi ayat 2 kan bilang mereka itu tidak bisa ditipu oleh orang yang mengaku dirinya rasul, tapi mereka menyelidiki dan kemudian membuktikan bahwa itu adalah rasul palsu. Berarti mereka sangat kuat di dalam doktrin. Bagus, kata Tuhan, kamu murni. Tapi ingat ini, saudara. Orang yang terlalu bersemangat menentang guru palsu, ajaran sesat, itu ternyata kalau nggak hati-hati bisa memahitkan roh kita sendiri dan mengakibatkan kesombongan rohani. Sehingga kasih kudus kepada Yesus dan umatnya tanpa terasa akan kehilangan gairahnya. Saya ini dulu jadi ketua departemen teologi, sekarang Tuhan percayakan jadi ketua umum sinode. Dan saya harus berurusan dengan orang-orang yang pengajarannya miring-miring, saudara sekalian. Pengajarannya tidak sesuai dengan Alkitab. Saya harus melakukan kajian, mengajak rekan-rekan para teolog, membuat surat, saudara, surat pengkajian tersebut, mengkonfrontasikan, mengcounter dengan firman, memanggil orang-orangnya. Kebanyakan orang juga nggak suka, saudara sekalian, ya. Dengan hal semacam itu, dia bisa keluar gereja, bikin sinode baru atau sejenisnya lah. Ya udah, terserah. Tapi saya harus sadar, loh, saudara. Terlalu terlibat dalam perdebatan doktrin seperti yang kita sering lihat sekarang ini di beberapa channel YouTube. Perdebatan-perdebatan seperti itu bisa mengeringkan rohani kita. Sehingga saya membatasi diri untuk hal yang terlalu penting saya harus bicara, tapi untuk hal yang lain yang cuma ya namanya orang bisa ada beda-beda dikit, sekunder, ya itu lain lah. Tapi kalau ada keselamatan di luar Yesus, saya mesti bicara tegas. Menentang Allah Tritunggal, saya harus bicara tegas. Perbuatan baik bisa membawa manusia ke sorga, saya harus bicara tegas. Kalau gitu buat apa Yesus mati di kayu salib? Kalau ada jalan lain. Tapi untuk hal yang lain, saya nggak mau terlalu sifatnya menyalahkan sampai ke detil-detil. Kenapa? Kering nanti rohani kita. Kita mesti jaga hal ini di dalam kehidupan. Saudara, saya mau bilang, kalau engkau sering nonton YouTube yang model perdebatan gitu, otakmu tambah pinter, tapi spirit saudara akan kering. Benar nih, saudara. Saya ngomong ini dalam kapasitas saya sebagai seorang teolog, sudah belasan tahun sekolah teologi. Saya baca kira-kira 3.500 buku lah. Jadi mestinya saya lebih banyak belajar lah dari kebanyakan kita. Tapi saya sendiri harus mewaspadai. Ada bahayanya loh, saudara. Udahlah, dengarkan suara gembala saudara, itu paling aman. Ya, itu aman karena domba itu mendengar suara gembala, dan gembala itu kan nggak bermaksud jahat, pasti menuntun kita ke padang rumput hijau. Siapa yang direkomendasikan untuk didengar, saudara hargai. Engkau akan tumbuh sehat, saudara. Engkau akan berjalan di dalam kebenaran.
Nah, jadi perdebatan doktrin yang ternyata mengalahkan kasih dan menawarkan anugerah, itu adalah sesuatu yang berbahaya. Yang harus kita waspadai adalah ini. Orang yang kuat dalam doktrin dan berani, tegas, biasanya rawan dalam persoalan kasih dan suka menghakimi. Tetapi sebaliknya orang yang penuh kasih, sabar, toleran, biasanya kompromistis, kurang tegas, pelin-pelan, karena ingin menyenangkan hati semua orang. Jadi memang kiri kanan ini bahaya, saudara. Jadi kita harus menjaga keseimbangan untuk hidup lurus sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Nah, yang ketiga yang kita harus waspadai adalah cinta hal duniawi. Ini membuat kita bisa kehilangan kasih mula-mula atau meninggalkan kasih mula-mula. Aktivitas atau kesibukan yang menyita relasi dengan Tuhan, perdebatan doktrin yang menyebabkan kasih itu mulai pudar, kita tidak lagi menekankan anugerah, bahkan pengampunan Tuhan, tapi menekankan hukum di atas segala-galanya. Yang ketiga, cinta hal duniawi, lalu mengejar materi, kenyamanan lebih dari segalanya. Saudara-saudara, seperti Demas, teman Rasul Paulus, yang meninggalkan pelayanan karena daya tarik duniawi. 1 Yohanes 2 ayat 15 juga berkata, jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak akan ada di dalam diri orang itu. Cinta hal duniawi. Jangan sampai loh Bapak Ibu Saudara, engkau bilang, aduh saya kerja jadi nggak bisa ibadah. Ya, sampai ibadah online pun nggak ikut. Wah, engkau sudah lewat garis, sudah offside, saudara sekalian. Ya, jadi kita harus kerja, harus punya uang, ingin hidup nyaman, itu sesuatu yang baik. Tapi jangan sampai cinta hal duniawi membutakan mata dan pikiran kita. Sekarang ini, saudara, ada satu di Indonesia, ya saya nggak tahu di Amerika, ada satu kebiasaan baru di sosial media namanya flexing. Flexing itu artinya orang yang suka memamerkan kekayaannya. Jadi dia cantumkan nomor di Instagramnya atau di Facebooknya begitu ya. Berapa jumlah tabungannya dia foto, klik gitu. Wah, sekian miliar rupiah. Waduh, lalu berdiri di mobil mewahnya, pelesir liburan ke fasilitas yang bagus kemana. Sehingga itu menimbulkan pertama kesan bahwa dia orang kaya. Yang kedua, ini ternyata menyebabkan banyak kalau dia laki ya, para gadis itu mengejar-ngejar dia. Wah, ini orang kaya. Dan ternyata banyak yang melakukan flexing, menjual kekayaan itu, ternyata membawa pada permainan uang, saudara-saudara, yang akhirnya menimbulkan penipuan. Nah, ini sesuatu yang bahaya. Jadi orang pikir dia kaya karena dia tampilkan begini begitu. Ya ada Ferrari, ada Lamborghini, nggak tahu mungkin minjem atau mobilnya siapa gitu kan, bisa aja saudara ya. Lalu wah segala macam di ini. Lalu kemudian ketika dia tawarkan sesuatu yang sebetulnya adalah semacam ya permainan keuangan yang merugikan orang, ini akan sangat bahaya. Jadi jangan gampang terkecoh oleh hal-hal semacam itu ya. Ya banyak orang sekarang kalau cari pria itu bukan lihat tampangnya, tapi lihat hatinya ya. Ya lihat hati, harta dan properti gitu ya. Itu yang dicari saudara sekalian. Ya. Yang dia rindukan cinta, cincin dan permata begitu ya. Nah ini mesti hati-hati saudara sekalian ya. Supaya kalau dapat pria semacam itu kan hidup terurus. Terurus artinya terima uang terus-menerus. Nah, hal-hal cinta duniawi mengejar materi kenyamanan itu tanpa sadar bisa membuat kasih kita kepada Tuhan itu sirna. Saudara ingat nggak waktu kisah kasih mula-mula?
Mungkin engkau hidup nggak kaya, bergumul, apalagi di New York sebagai pendatang, waduh, susah dan sebagainya. Tapi engkau giat sama Tuhan, doa nangis-nangis. Hari Minggu, hari Kemis misalnya seperti engkau cinta Tuhan. Tapi sekarang udah diberkati, lebih nyaman, kok jadi kendor ya. Ayo kita jaga hati kita. Dan yang keempat adalah ciri orang yang meninggalkan kasih mula-mula. Kembalinya dosa lama yang semula sudah ditinggalkan. Berjinak-jinak lagi, kompromi lagi dengan dosa. Dulu kita pernah melakukan dosa itu. Kemudian kita secara radikal meninggalkannya. Sekarang enggak apa-apa kok, ya enggak apa-apa. Dan lama-lama kita kembali hanyut pada dosa lama. Oh, betapa bahayanya kehidupan jika kita tidak selalu sadar akan apa yang Tuhan sampaikan, menegur kita, tapi tujuannya ingin membawa kita balik pada kasih mula-mula. Nah, bagian berikutnya adalah perintah Yesus. Saudara-saudara, karena setelah Yesus menegur, Tuhan yang penuh kasih ingin membuat kita berbalik kepadanya, maka dia kemudian berkata, ingatlah betapa dalamnya kamu telah jatuh, kata firman Tuhan. Lakukanlah lagi yang dahulu kamu lakukan. Ingatlah, berarti kita harus mengingat kembali saat-saat manis kita, sweet memories dengan Tuhan. Cinta pertama kita kepada Tuhan itu masih ada enggak? Apakah kita masih falling in love with Jesus? Apakah kita masih berkobar-kobar dengan cinta mula-mula? Waktu saudara cinta mula-mula, rasanya kalau bisa tiap hari itu Minggu, pinginnya ke gereja terus. Baca Alkitab tiap hari. Oh, doa sampai nangis-nangis. Kapan terakhir saudara doa sambil nangis sekarang? Apakah gelora itu masih ada di dalam hidup kita? Anak yang hilang itu kembali kepada rumah Bapa karena dia ingat di rumah Bapanya. Ternyata hamba-hambanya pun makan dengan lebih enak daripada dia. Makan babi di sana. Kalau ini anak, makan makanannya babi aja diusir, saudara. Wah, ternyata hidup di luar Tuhan itu kok nggak enak ya. Ingatlah sweet memories dengan Tuhan. Kedua, Tuhan katakan bertobatlah. Bertobat. Bertobat artinya meninggalkan perbuatan yang sia-sia kembali kepada Bapa. Dan jangan ditunda, segera, jangan tunggu sampai hancur. Dan Tuhan memberikan peringatan ini, jika tidak, aku akan mengambil kaki Dian di antaramu. Saudara tahu kaki Dian itu apa? Kandil, pelita emas, jadi tempat di mana orang sekarang menaruh lilin gitu ya. Kalau orang Israel kan ada 7 lilin atau 9 lilin. Nah, itu kaki Diannya itu adalah tempat untuk orang menaruh lilin. Artinya, kamu tidak akan jadi terang. Aku tidak akan pakai kamu lagi jadi berkat ketika kamu meninggalkan kasih mula-mula. Saudara-saudara, apakah hidup kita masih bisa dipakai menjadi terangnya Tuhan, menerangi orang yang berjalan dalam kegelapan? Ataukah karena kenyamanan ini membuat kita tidak lagi bersinar, membawa orang kepada Dia? Saya ingat satu kali ada ini kejadiannya di Indonesia, ada penjaga rel kereta api diadili, saudara-saudara, karena dianggap lalai dalam melakukan tugasnya. Karena waktu malam itu ada kereta lewat, ternyata ada sepeda motor yang lewat juga di rel tersebut, jadi ditabrak sampai mati, begitu. Jadi diadili, lalu ditanya, ya kira-kira jenis pertanyaan seperti ini. Apakah kamu menutup pintu perlintasan kereta ketika sepeda motor itu lewat? Dia bilang tidak, Pak. Karena dari dulu nggak ada pintunya itu perlintasan kereta api. Di Indonesia masih banyak yang gitu kan, saudara. Oh oke, kesalahan bukan pada Anda. Kesalahan pada perusahaan kereta api. Tapi apa Anda mengingatkan orang itu? Tidak. Ya, Pak. Apa yang Anda lakukan? Saya bawa itu lampu, ya. Jadi kalau saudara tahu di desa lah, misalnya di Indonesia itu kan ada lampu templok gitu ya, ada sumbunya dinyalakan,
lalu kemudian ada tutup dari kacanya. Lalu saya bawa, Pak, kata orang ini kepada jaksa penuntutnya, ke tengah perlintasan kereta api itu. Lalu saya goyang-goyangkan supaya orang itu bisa melihat kalau ada yang lewat itu tahu bahwa ada kereta yang lagi mau lewat. Akhirnya setelah ditanya dan dia bisa menjawab dengan baik, dibebaskan, saudara. Waktu perjalanan pulang, teman daripada penjaga rel kereta ini nanya, kamu kalau benar kenapa kok gemeter banget itu? Sepertinya kamu ketakutan banget. Apa memang kamu jujur tadi? Jujur, katanya. Apa kamu bawa lampu itu? Bawa. Kamu nyalain nggak? Nyala. Kamu goyangin? Iya. Lalu kurangnya apa? Lah saya takut hakimnya ngomong gini, waktu kamu goyangkan gitu, lampunya masih nyala nggak? Karena begitu saya kibar sekali, langsung mati tuh lampu. Tapi udah nanggung, kayak saya goyang-goyang aja, katanya. Digoyang terus, tapi lampunya udah mati. Makanya motor itu nabrak kereta, saudara. Loh, waktu dengar cerita itu saya jadi mikir gini. Jangan sampai kita ya jadi orang Kristen masih bergoyang-goyang, berkibar-kibar, masih kebaktian, pelayanan. Waduh, lakukan semuanya kelihatannya hebat. Tapi apinya sudah mati. Tuhan bilang engkau sudah tidak punya api lagi di dalam kehidupanmu. Pada dia bilang jaga supaya api di atas mezbah jangan pernah padam. Betapa kita harus bertobat sungguh-sungguh. Bukan untuk pelayanan, bukan dilihat pendeta, bukan dilihat manusia, bukan dilihat orang, saudara. Tapi mari hati kita tulus kepada Tuhan, karena Dia yang bisa menilai segala sesuatu. Yang ketiga, lakukan lagi. Artinya perbarui kasih yang dulu kita pernah miliki itu. Falling in love, on fire. Penyembahan berkobar-kobar lagi. Hati menyala-nyala lagi. Lebih taat lagi kepada Tuhan. Mungkin kita masih beribadah, tapi ibadah kita sudah loyo, sudah bosan, sudah tidak semangat, sudah suam, sudah kering, sudah mati. Acara kebaktiannya tetap ada, tapi gairahnya sudah tidak ada. Saudara-saudara, saya merupakan bagian kita semua yang berada pada masa pandemi. Dan kita bersyukur karena melalui teknologi 2 tahun ini kita bisa tetap melakukan walaupun dalam keterbatasan dengan online. Tapi gini loh saudara, kalau boleh saya jujur, orang yang datang on-site ke gereja, sementara orang nyanyi nyembah Tuhan, dia bisa tetap dingin. Dia bisa tidak berkobar-kobar. Apalagi orang yang hanya online saja. Ada kemungkinan lebih besar nggak untuk dia mati apinya? Ini yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita menjaga cuma kesehatan fisik, nggak kena COVID, tapi kesehatan jiwa dan roh kita abaikan. Loh, orang yang datang langsung ke gereja aja bisa nggak dijamah Tuhan loh kok. Apalagi kalau kita hanya mengikuti secara online. Karena gini, saya tahu juga orang yang online bisa tetap on fire, saudara. Tapi gini ya, dulu waktu awal, kita kalau ikut ibadah online itu, waduh, baju rapi, pakai sepatu malah saudara sekalian. Ya toh, kita mandi dulu. Sekarang sambil makan, sambil ngantuk, sambil tiduran. Ya, dan bahayanya dulu waktu pertama kali kita gitu rasanya masih nggak enak. Sekarang udah biasa tuh. Ya, nggak ada salahnya ya memang udah gini. Begitu. Apakah roh kita berkobar-kobar untuk Tuhan? Ini bukan kalau kebaktian on cam atau off cam, saudara sekalian, supaya saudara ketahuan lagi apanya. Bukan soal itu. Ini lebih dalam lagi, saudara sekalian. Apakah hati kita masih on fire? Kalau karena pandemi terpaksa kita harus online, nggak apa-apa. Saya juga melakukan hal itu kok. Ya, tapi hati ini harus dijaga on fire. Kalau di Indonesia banyak loh, sudah 2 tahun orang nggak ke gereja tapi ke mall rajin, saudara. Ya, jalan-jalan rajin, sepedaan tiap hari, terus makan-makan sama yang lain, kena COVID. Sejauh yang saya tahu ya, di jemaat yang saya
layani. Udah 2 tahun itu pernah tutup. Pertama 5-6 bulan. Tapi setelah itu buka, saudara. Waktu ada gelombang kedua disuruh tutup sama pemerintah, ya udahlah 2 bulan tutup. Tapi maju lagi. Sekarang ini majulah saya bilang. Walaupun kena dan sebagainya, ada yang kena. Pokoknya selama pakai masker, nggak makan bareng, nggak salaman, sering cuci tangan, aman, saya bilang. Dan memang nggak ada orang yang kena di dalam ibadah loh, saudara. Yang kena itu lagi naik sepeda, lagi makan, lagi apa. Loh, tapi sepedanya tetap ke mallnya, tetap makan barengnya, tetap ke gerejanya enggak. Ayo, kita jujur enggak sama Tuhan? Gitu. Ya. Sampai hari ini pun beberapa hampir tiap hari ini pengurus saya bilang, "Pak, gimana, Pak? Ini Omikronnya tambah banyak ya. Apa kita tutup gereja atau tidak?" Gitu. Saya bilang jalan aja teruslah. Ya, ada yang pernah ketularan nggak di gereja? Ya nggak ada sih. Yaitu jaga protokol kesehatan. Kalau sudah lanjut usia, ada komorbid, sebaiknya online. Tapi yang saya lihat anak-anak muda itu loh, saudara, yang seger buger, yang kena juga OTG, masih ketawa-ketawa, masih jalan-jalan, lo ke gereja kagak mau. Waduh, ini menurut saya bukan COVID ini, saudara. Ini imannya sudah goyang. Ya, ayo, Tuhan bilang, ingat, bertobat, lakukan lagi. Dan yang terakhir, Tuhan memberikan janji. Barang siapa menang, dia akan makan dari pohon kehidupan. Siapa pohon kehidupan? Dia adalah Yesus sendiri, bukan? Sang pohon kehidupan. Itu berarti, kalau kita berkobar dengan cinta mula-mula, akan ada sukacita hidup kekal di sorga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kita tidak akan dipisahkan lagi bersama dengan Dia. Saudara, mari kita jalan relasi dengan Tuhan, supaya kita selalu berada pada pohon kehidupan. Ada kehidupan, life, true life yang Tuhan berikan kepada kita melalui persekutuan dengan Dia. Hari ini maukah kita berkata, "Ya Tuhan, kalau Engkau pernah berkata kepada jemaat Efesus tidak mendengarkannya. Sampai sekarang ini, saudara sekalian, Efesus itu jadi reruntuhan. Orang Kristen di sana cuma beberapa, sedikit sekali, mungkin cuma 3-5 orang. Dan pernah ada seorang hamba Tuhan ke sana, ngobrol sama penduduk asli ya, di kota Efesus yang katanya Kristen. Kamu pernah dengar tentang Paulus atau Rasul Yohanes? Mereka nggak tahu loh, saudara. Paulus itu siapa, Yohanes itu siapa? Lah kebangetan kan. Ini kota yang pernah dipuji, mega church pertama saya rasa ada di Efesus, saudara sekalian. Paulus, Timotius, Yohanes pernah jadi pendetanya di sana. Kok berakhir tragis ya? Karena poin yang paling penting, kasih mula-mula, itu tidak mereka miliki. Jadi, walaupun kita tidak pernah diomongin langsung oleh Yesus, ya, kan nggak ada Alkitab surat kepada jemaat BMC New York, misalnya nggak ada begitu. Tapi kalau hati kita itu kembali pada kasih mula-mula, saya percaya jemaat ini akan jadi jemaat yang hidup, sehat, bertumbuh, banyak jiwa dimenangkan, kaki Dian akan tetap berdiri dan menerangi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Izinkan saya berdoa untuk kita sekalian. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami tahu firman-Mu ini pedang bermata dua, dan kami semuanya harus waspada, walaupun kami giat dalam pelayanan, murni dalam pengajaran, kami setia mengiring Tuhan. Tapi kalau kasih mula-mula itu sudah mulai pudar karena kesibukan-kesibukan kami, mungkin dengan pekerjaan sekuler atau hal yang lain. Kalau perdebatan doktrin itu mengalahkan anugerah Tuhan, kasih karunia. Kalau cinta hal duniawi itu mengikat hati dan pikiran kami. Kalau dosa-dosa lama yang sudah kami tinggalkan kembali lagi kami lakukan. Kami mau bertobat. Kami mau ingat kasih mula-mula. Kami mau sungguh-sungguh menjadi orang yang melakukan lagi penyembahan lebih sungguh, pelayanan lebih sungguh, ibadah lebih sungguh, kasih lebih sungguh, ketaatan lebih sungguh. Karena Engkau menjanjikan kami akan bersama dengan Engkau selamanya. Pohon kehidupan abadi
kekal selamanya. Berkat-Mu atas kami, supaya firman Tuhan ini membekali kami. Dalam nama Yesus. Haleluya.